Yang saya katakan kepada Anda itu tadi, bahwa bisa dengan cara berdiskusi. Ya, tema itu nanti kita lihat nanti. Misalnya kita ketemukan diskusi nih, dapat 5 tema, mana yang dominan? Itulah tema sentralnya. Ya, Pak, ada yang apa lagi bagaimana? Itu tema pendukung. Saat tadi saya katakan kepada Anda, semakin banyak tema karya sastra itu, semakin bagus. Karena masing-masing orang merasa terikat dengan tema itu. Tapi kalau tunggal saja, tahu-tahu misalnya tadi misalnya temanya horor, orang tak suka dengan horor, dia tidak tertarik dengan karya itu. Paham? Itu satu. Yang kedua, kita bicara amanat. Nah, kalau di puisi tadi kita mencari amanat dari tingkat kata, cari kata kuncinya. Ya, bisa saja amanat itu dari kata kunci tadi, apa dikatakan kata konotasi tadi. Kalau kita ingin bisa menelusuri maknanya, itu bisa membuka pintu kunci apanya, pintunya, rahasianya amanat tadi. Ya. Nah, kalau dalam film atau dalam fiksi, kita lihat satu persatu amanatnya. Seperti tadi, kalau kita nonton lagi, kalau ada review lagi ingatan Anda, ya mudah-mudahan saya tak salah dengan ingatan itu. Pertama sekali ada WA-nya Rizky, ya kan? Artinya dia memberikan amanat bahwa hubungan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen itu sekarang sudah menggunakan dengan WA, ya, sudah menggunakan teknologi WA. Kalau dulu zaman saya katakan kita janji jumpa dulu, Pak, kapan bisa jumpa gitu. Itu pun kalau telepon gigil. Ya, dulu pakai koin. Nah, setelah itu ada telepon koin gitu. Sekian menit habis, masuk lagi koinnya. Nah, sekarang kan tidak, tergantung paket, tergantung baterai gitu, tergantung itu. Itu satu. Yang kedua, Rizky tiba-tiba pergi, dia mandi. Itu kan memberikan amanat. Amanat itu apa? Kebersihan. Ya. Meskipun di tempat kos orang tidak lihat, kita mau apa, kebersihan itu penting. Apalagi ada di balik itu, dia buru-buru ke kampus kan Pak, menepati janji, kan itu. Coba kalau dia tidak ke kampus, berarti tidak menepati janji. Nah, ketiga apa? Dia pakai helm, itu amanat. Apalagi dia diingatkan oleh Farhan, ya. Satu hal yang aneh, orang udah pulang, udah sunyi kampus, tiba-tiba dia datang. Artinya bisa jadi dia tidak tanggap, ya, dia mengabaikan orang. Yang kedua, dia tidak tanggap dengan situasi. Ya, sesuatu tidak tanggap dengan situasi. Maksud saya tidak tanggap sesuatu itu tadi seperti saya kata contoh tadi. Kalau saya katakan nanti, udah kita bimbingan di kafe ya, kan harus tanya juga. Kok tiba-tiba Pak Saprian minta janji di kafe? Apakah saya tidak pernah bimbingan di kafe? Pernah. Tapi ya di mana? Di Ujung Batu. Saya kebetulan ke Pasir Pengarayan. Ada anak mahasiswa S2 kita tinggalnya di Ujung Batu. Bimbingan saya. Ya mau ketemu, oke, sudah saya ke Pasir Pengarayan. Pulang tunggu aja di kedai kopi itu, di kafe itu. Jangan bayar Pekanbaru. Tapi ditunggu dengan suaminya, terbuka. Jadi jangan apa dulu, salah tanggap, bimbingan, ya. Tapi kalau misalnya tanpa angin, tak ada hujan, tahu-tahu misalnya, nanti kita kuliah ya di situ, kita harus tanya gitu. Walaupun sekarang kan kampus merdeka, kita boleh kuliah di mana saja. Pernah dengar nggak perkembangan baru? Kebijakan Menteri bahwa S1, S2, S3 boleh tidak nulis. Ya, tapi itu kan sebetulnya di luar negeri udah biasa. Ya udah biasa. Kita ada doktor yang kuliah di luar negeri dan nulis disertasi. Ada kriterianya. Dan di Jawa juga bagi yang aktivis mahasiswa ikut lomba misalnya, ya
Kalau Mbak membuat penelitian ilmiah itu di beberapa universitas karya mereka itu udah dianggap skripsi. Ya udah dianggap skripsi. Jadi itu bukan hal yang aneh. Tapi ya Anda jangan berharap wah aman nih dari skripsi. Zaman kami dulu ada juga tingkatannya. Ada yang sarjana tanpa nulis skripsi, tapi nggak bisa jadi dosen. Gitu. Pernah dicoba dulu, ya. Pas habis teori, habis udah sarjana. Jadi bukan hal yang baru. Baik, kembali ke persoalan kita. Jadi topik kita hari ini yaitu tentang tema. Bagaimana mencari tema? Ya, kita baca. Ya, tidak mungkin satu kali. Kalau film kita tonton, tidak mungkin satu kali. Nah, kalau perlu kita diskusi, rembukan. Perlu. Karena tidak mungkin tema itu satu aja. Tergantung sisi yang memandangnya. Paham? Nah, yang kedua, amanat. Sedetail mungkin amanat itu kita bisa dapatkan langsung atau kita interpretasikan langsung. Kan tidak mungkin, misalnya masalah kebersihan mandi itu, kan Rizky tidak mengintari, mandi dulu ya sebelum ke kampus, kan tidak begitu. Tapi dengan dia menggambarkan dia mandi dan dia nepati sebelum dosen datang, dia sudah hadir di kampus, itu membuktikan bahwa dia mahasiswa yang disiplin, gitu. Paham? Nah, terakhir. Persoalan kita sama dengan puisi, itu masalah gaya. Gaya bahasa itu kalau dalam film, ya pendapat saya itu rata-rata film itu menggunakan bahasa yang populis. Kecuali film-film yang berangkat dari teks sastra. Ya, misalnya Di Bawah Lindungan Ka'bah sudah difilmkan. Tentang apa sudah difilmkan, Tenggelam Underweight, Sengsara Bawa Nikmat sudah difilmkan. Banyak film-film karya-karya angkatan 20-an, 30-an diangkat jadi film. Ya. Nah, itu yang ya bukan berarti saya katakan semua film itu diangkat dari novel itu menggunakan dialog sastra. Ada kalanya dia hanya mengambil ceritanya, dialognya direkayasa aja baru dalam skenario. Nah, itu yang saya lihat yang masih bertahan itu dialog-dialognya itu pada Tenggelamnya Kapal Underweight. Ya, saya pernah ngajak mahasiswa nonton bareng untuk memahami film itu. Nah, kita sekarang belum ada fasilitas, belum ada ini. Nah, saya pengen gitu, kalau ada yang lengkap, belum lengkap seperti saya, untuk supaya mudah gitu, memahaminya. Ya, harus ada infokus. Saya punya infokus rusak gitu. Ada infokus saya tapi udah rusak amati hidup mati hidup. Nah, itu yang harus dilengkapi sebetulnya untuk memudahkan pembelajaran kita. Baik, tidak ada pertanyaan? Tahu? Ya. Kan tugas konten yang apresiasi itu tadi kan yang mencari tema. Iya. Iya. Konten yang untuk apresiasi prosesi itu ada tema juga. Sama. Tapi film. Film. Ya, kalau mau film bagus, sekaligus mempromosikan karya-karya kakak tingkat Anda. Karena film itu kan sekarang jumlahnya 100 lebih. Saya kebetulan mempromosikan H5 aja, bukan mempromosikan ya. Ada masing-masing mereka punya karya. Ya, banyak bagus-bagus. Kebetulan di apa saya udah saya hapus. Kemarin kita kan membuat film itu bertahap. Pas kuliah itu bertahap. Jadi dari bentuk drama saya bentukkan ke bentuk sinematografi. Dari drama satu babak jadikan film satu babak. Gitu. Di sini mulanya. Di lingkup pertama kali di bawah, di mereka buat film satu babak, dua babak udah mulai jauh, tiga babak udah mulai di luar air dingin. Nah, kemudian bebas lagi, sudah bebas, gimana dengan bebas. Itu kita kritik. Biasanya kita kirim lewat telegram.
Kalau Telegram, kalau film kan lewat Telegram cepat kirim. Udah saya hapus, kebetulan di Telegram nanti saya udah hapus karena beban HP saya. Paham? Jadi Anda boleh, saya suka kalau Anda niti karena begini, mungkin kalau bicarakan tentang teksnya cerpen, ya, Anda sulit. Tapi kalau film, Anda karena sekarang dunia tonton ya, Anda mudah menontonnya. Anda tinggal copy, Anda tinggal cari YouTube mereka, karena semuanya tugas film itu di YouTube mereka, bukan di YouTube saya. Jadi saya tidak ada mengcopy di YouTube saya. Paham? Ada lagi yang bertanya? Nah, tadi kalau tugas di proses fiksi ini, di samping tadi bicarakan 4 tadi, Anda melihat penyakit film tadi dari aspek Sutarji. Anda sampaikan dulu teori Sutarji itu. Nah, nyatanya hari ini kan tidak paham apa yang dimaksud Sutarji tadi. Anda baca dulu secara ulang lagi, ya, esai Sutarji itu tentang penyakit cerpen Indonesia. Lalu Anda terapkan. Penyakit pertama ada enggak di cerpen ini? Penyakit kedua ada enggak? Jadi Anda mengkritisi itu terakhir. Setelah Anda tahukan temanya, tahukan amanatnya, tahukan gaya bahasanya, Anda lihat ini penyakitnya apa. Itu sebagai kritik membangun ya. Sebagai kritik membangun. Mudah-mudahan dengan Anda mengkritik itu Anda menonton, ketika nanti Anda belajar drama Turki, Anda tidak berbuat kesalahan yang sama. Ya, mudah-mudahan itu di semester 4 nanti belajar itu. Oke, paham? Ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Nah, saya ulangi lagi. Tugas Anda harus selesai sampai nanti keempat, pertemuan depan itu pada menjelang kuliah kelima. Ini kan pertemuan ketiga nih. Saya ingatkan sebelum nanti kepepet. Jadi tugas kalau Anda siapkan sekarang tugas 3 kuliah, 3 tugas, tinggal 1 tugas lagi pertemuan berikutnya. Paham? Baik itu puisi maupun prosa fiksi. Oke. Nah, ketua tingkat kewajiban seperti kemarin tingkat 1, Anda buat link YouTube teman-teman Anda itu buat urut sesuai dengan absen. Nah, saya berharap kalian tak mungkin setiap nonton itu, ya kalau mampu menonton setiap konten teman Anda baik sekali. Tapi minimal dengan ada absen itu Anda muncul, misalnya hari ini saya menontonlah tugasnya nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 10 misalnya, atau 5. Ya. Sekaligus Anda membantu teman Anda apakah sudah di-subscribe atau belum. Jangan-jangan Anda lupa sudah subscribe, masih muncul subscribe-nya. Kalau belum yang lalu berarti sekarang Anda subscribe. Paham? Kemudian jangan lupa, jangan nanti pas muncul subscribe, maunya ada komentar Anda tinggalkan komentar Anda. Ya. Anda tinggalkan komentar Anda, bukti Anda sudah nonton. Nah, kenapa saya wajibkan begitu? Dengan Anda menonton, Anda punya perbandingan tugas Anda itu dengan tugas teman Anda. Itu yang saya katakan, saya menggunakan prinsip 1 kali 10. 1 kali kita belajar, 10 kali Anda ulang. Anda nonton, Anda belajar sekarang nih. Nanti Anda nonton video saya misalnya ada 2 kali. Anda belajar nonton video lokal A, lokal B sudah 4 kali. Anda nonton konten teman Anda kan ada 10 kali. Paham? Karena target saya bukan hanya ini, target sampingan saya. Ya kalau misalnya memang Anda berbakat dan mau serius, media sosial Anda itu semester ini harapan saya betul-betul sudah sampai 200 semester. Tadi saya lihat konten mahasiswa tingkat 1 sudah ada yang 170. Mahasiswa tingkat 1. Baru pertemuan ketiga nih. Dia sudah 170. 3 konten dia baru. Tadi saya istirahat, saya lihat
berapa yang apa. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya apa itu. ISMI udah 1000 lebih, udah 1000. Kemudian kita lihat di sini baru 935. Nah, saya tanya ISMI kok cepat? Dia kebetulan KKN dengan anak UIN, berbarengan dengan UIN, kenal dengan UIN, dia minta tolong juga dengan UIN. Jadi saya bisa saling bantu. Kalau Anda mau lebih bagus, misalnya kalau Anda punya teman, Anda tinggal share aja di IG atau di Facebook Anda. Kalau Anda buat teman juga itu mempercepat, memperluas, ya, memperluas gitu. Paham? Nah itu ekstranya. Dan mudah-mudahan itu tercapai. Kalau mudah-mudahan sebentar ini ada yang capai 1000, akhir semester pasti saya nilai A. Bonusnya nilai Anda A. Yakin tak? Bisa tak sampai? Subscribe-nya 1000. Mana bisa? Ya misalnya Anda punya IG. Ada berapa followernya? 200. Ya, ini walaupun 200, nanti misalnya konten dia Anda share di IG Anda. Nyangkut misalnya ada 5, 6, kan ada nambah. Jadi bukannya kita subscribe, kita kan bagikan ke IG kita gitu. Itu salah satu bentuk kita menolong teman. Paham? Gitu. Sekarang ya, kemarin saya baru lihat, udah ada prodi lain juga udah menggunakan media sosial. Salah satu diantaranya BK, ya kan? Nah, di media TikTok ya. Nah, ya kita tinggal TikTok snack itu tinggal ekstranya aja. Anda boleh. Paham? Oke, sampai di sini dulu. Apapun yang mau saya carakan, pikir Anda jalan pulang. Kembalilah ke jalan yang benar, jangan sesat. Ya, pulanglah. Ya, istirahat. Saya juga lelah, istirahat. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.